Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat, mujibud da'wat, rafi'ud darajat, wa huwa alladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa munazzilul ayat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, saudaraku, saudariku, ada enggak saudari di situ? Ada ibu-ibu juga ya? Nah, para ummahat, ibu-ibu sekalian, yang semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim tentunya banyak-banyak kita memuji Allah. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang Allah curahkan kepada kita siang dan malam. Dan ketahuilah para jamaah sekalian, wahai saudara Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu, yang sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bersama kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kata Allah. Jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian, karena itu jadilah kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, bukan hamba yang kufur dengan nikmat Allah. Dan Allah Maha bijaksana, Allah Maha kuasa. Tatkala kita bersyukur, Allah tambah nikmat kepada kita. Allah Subhanahu menyebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Namun sebaliknya, jika kalian mengkufuri nikmatku, maka tunggulah azabku amatlah pedih. Tuh, para jamaah sekalian. Jadi kita hendaknya pandai bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini, ayyuhal ikhwah, membalas nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, yang begitu banyak nikmat itu, yakin tidak ada yang sanggup membalas nikmat Allah yang setimpal dengan Allah berikan kepada kita. Enggak ada. Ya. Kenikmatan mata, kita bisa melihat apa yang kita inginkan. Kaki kita bisa berjalan kemana saja yang kita suka. Nikmat yang sangat besar. Ya, antum kira-kira nih secara akal-akalan saja bagaimana nikmat mata ini. Kalau Anda beli misalkan, maaf ya, penglihatannya antum sebelah. Ya, saya beli misalkan seharga 500 juta, mau tidak? Satu, sebelah ini, dicabut, beli ini, mau enggak? Nah, 500 juta, mau? Enggak mau. Saya naikkan saja, 1 miliar, sebelah matanya, enggak punya sebelah matanya, mau enggak? Enggak mau juga. Atau 2 miliar, enggak mau. Tuh. Betapa mahalnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kedua-duanya. Nah, kedua-duanya saya beli. Ini saya beli penglihatannya ya, pandangannya. Maaf, ya saya beli dua-duanya. Kasih 1 triliun, mau enggak? Ada yang mau kah? Enggak mau. Mata saja luar biasa, kenikmatan yang sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita mengganti nikmat Allah, maka kita enggak akan mampu. Cuman Allah ya meminta kita untuk kita bersyukur dengan nikmat tersebut. Syukuri nikmat yang ada. Ya, pergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik mata, pendengaran, apa namanya lagi, misalkan badan yang sehat dan sebagainya. Maka itu
kenikmatan yang sangat besar untuk kita pergunakan semua nikmat itu untuk kita banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita selain dengan nikmat iman, nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat lisan. Ya. Allah berikan kita nikmat lisan, dan dengan lisan ini kita bisa berkata-kata. Kita bisa berbicara. Ya. Kita bisa berbicara itu para jamaah sekalian itu izin Allah. Semua itu karunia Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan kita nggak akan bisa berbicara. Perhatikanlah bersama kami. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Antum bisa buka surat Ar-Rahman tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tuh lihat, ayo lihat. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang menciptakan insan manusia. Wa 'allamahul bayan, dan yang mengajarkan insan itu untuk berbicara. Tuh lihat. Allah menyebutkan khalaqal insan, Allah menciptakan manusia, dikhususkan di dalam ayat ini. Allah menciptakan manusia, padahal Allah menciptakan semua alam semesta, Allah ciptakan. Nah, ini untuk kita tafakur, untuk kita perhatikan. Khalaqal insan, diciptakannya manusia, dia menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan diciptakan. Sebaik-baik penciptaan. Kemudian Allah mengajarkan kita berbicara. Lisan dengan lisan ini. Ya, penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan lisan sehingga kita bisa berbicara. Dan manusia ini butuh namanya komunikasi. Dan alat komunikasi tentunya yang paling mudah, yang sering sekali kita lakukan, sangat mudah sekali, yaitu apa? Lisan. Dengan lisan ini kita bisa berbicara. Manusia ini, kita ini ayyuhal ikhwah, tidak lepas namanya berkomunikasi, tidak lepas namanya berbicara, berkata-kata. Benar tidak? Antum sekalian bahkan hampir di setiap hari, jam, menit, setiap detik, bahkan setiap ada kesempatan antum berbicara. Pernah nggak kira-kira terpikir kira-kira dalam benak kita kira-kira manfaat apa enggak apa yang kita bicarakan? Nah, itu yang perlu kita pahami, kan begitu. Makanya Afwan, ini kok nggak ada namanya? Jelas nggak suara Ustaz kira-kira? Suaranya jelas nggak? Jelas, alhamdulillah. Afwan ya, Anda kurang mungkin paham Mas. Nah, jadi intinya begini. Ya, al-muhim, kita nggak bisa lepas dari bicara. Ya, hari-hari kita butuh berbicara. Antum kalau diam saja sampai istri antum gimana yuk? Bisa-bisa istri antum nanti salah paham kalau antum diam terus. Nah, kan ada waktunya kita berbicara nih. Yang punya istri, kalau nggak punya istri sih nggak tahu tuh. Nah, yang punya istri, demikian pula istri, misalkan diam tuh sama suami tuh, bisa-bisa nanti suaminya salah paham, itu semua ditendang nanti sama suaminya, punya ditendang nanti. Nah, jadi artinya al-muhim kita ini butuh sekali yang namanya lisan, butuh kita berbicara. Tetapi perlu untuk kita pahami, saudara sekalian, lisan ini kata orang itu bagaikan apa ya? Bagaikan tombak lah, tombak yang bermata dua. Ya, kiri kanan tombak itu bermata dua, kan tombak gitu. Nah, rincing, ujungnya sini runcing, ujungnya ini rincing. Tombak bermata dua. Artinya kalau salah kita menggunakan tombak itu bisa mengenai kita, kan begitu. Itulah perumpamaan lisan itu. Tapi kalau lisan ini kita pergunakan dengan baik, dengan jalan yang baik, maka jadilah orang itu mulia dengan lisannya. Siapa yang paling mulia dengan lisannya? Ayo. Ada yang bisa jawab? Yang paling mulia dengan lisannya siapa? Para dai, nabi, rasul, berdakwah dia dengan menggunakan perkataan-perkataan dan lisannya. Orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Mana dalilnya? Enggak ada yang menandingi mereka. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, Allah menyebut dalam Al-Quran, wa man ahsana qawlan
mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin, kata Allah. Dan siapakah yang paling baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala, para pendakwah, para dai. Tentunya yang lebih dari para dai adalah para nabi, para rasul. Mereka menjadi mulia disebabkan karena apa? Karena lisannya, karena lidahnya, karena ucapannya yang baik. Ya. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang paling baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang menjadi Allah Subhanahu wa taala. Wa amila sholih, dan dia beramal sholih, mengamalkan kebaikan-kebaikan, amal yang sholih, bukan amal tholih, bukan amal yang buruk. Ya. Amalan-amalan sholih. Yang tentunya amalan soleh itu ada dua kriterianya amalan soleh itu. Pertama, dalam sisi hati, ikhlas. Semata-mata karena Allah, mengharapkan ridha dari Allah dari ucapannya itu. Ya, kemudian tentunya amalan soleh itu tentunya mutabah, kan begitu ya. Mutabah itu artinya mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimanapun baiknya hati antum, ikhlas hati antum, luar biasa keikhlasannya, ibadahnya. Tetapi ibadah yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, maka tertolak. Mana dalilnya? Dalam hadis, antum bisa ada Arba'in Nawawi dari Aisyah radhiyallahu anha. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengajarkan suatu amalan ya, yang bukan perkara agama kami ini, maka tertolak. Dalam riwayat lain, man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami, maka tertolak. Tuh, begitu. Bagaimanapun antum ikhlas dalam beribadah, tetapi ibadah itu tidak dituntunkan, tidak diperintahkan oleh Rasul Muhammad SAW, maka ibadah itu tertolak, masuk dalam kategori muhdas, kalau dalam kategori bidah dan sebagainya. Hakazahuwa. Baik ibadah itu berupa amalan perbuatan, baik berupa ucapan. Banyak sekali zikir pagi petang itu ucapan, membaca Al-Quran itu juga dengan lisan, dengan suara. Nah, hakazahuwa. Banyak sekali. Nah, itu ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi seorang itu akan menjadi mulia dengan lisan, dengan ucapan. Tetapi sebaliknya seorang itu akan menjadi hina dina. Akan menjadi jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam, yaitu jurang neraka. Bahkan bisa jatuh ke dalam api neraka sejauh perjalanan 70 tahun perjalanan. Sebagaimana dengan sabda Rasul Muhammad SAW, ya, Rasulullah pernah menyebutkan, inna rajula yatakallamu bi kalimatin, ada seorang dia berbicara dengan ucapan, dengan satu pembicaraan, la yara biha ba'san, dia tidak memperhatikan akibat dari ucapannya itu. Yahwi biha sab'ina harifan finnar, dia akan masuk ke dalam api neraka sejauh sab'ina harifan, sejauh 70 harif. Disebutkan oleh para ulama, harifan itu dimaksud adalah 70 tahun perjalanan. Di dalam riwayat lain Rasulullah menyebutkan ab'adu minal masriki wal maghrib, lebih jauh daripada timur dan barat masuknya ke dalam api neraka. Disebabkan apa? Disebabkan karena ucapannya, karena lisannya. Dia tidak memikirkan akibat dari apa yang dia ucapkan tersebut, menyebabkan dia celaka masuk ke dalam api neraka. Benar tidak? Banyak ucapan-ucapan. Satu ucapan bisa menghancurkan dirinya dan juga menghancurkan masyarakat dengan ucapannya. Terutama para pemimpin, itu kan bahaya itu. Para pemimpin. Nah, sangat berbahaya. Apalagi para dai misalkan memberikan fatwa. Kalau tersalah sih mungkin tidak jadi masalah, istilahnya kan. Kalau tersalah, Allah akan mengampuni dia. Tapi kalau dia sifatnya sengaja, ya, mengajak manusia atau berfatwa tanpa ilmu misalkan, nah itu sangat bahaya sekali. Sangat bahaya akibatnya. Oleh karena itu perkataan ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Al-muhim ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an, perlu kita memperhatikan ucapan kita. Lalu bagaimana sih supaya ucapan-ucapan kita ini artinya dengan perkataannya ini kita menjadi mulia dan bernilai ibadah insyaallah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita perhatikan adab-adab kita di dalam
berbicara atau adab di dalam berkata-kata. Ayyuhal ikhwazan ya Allah ya jami'an, ternyata adab ini juga sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Agama tidak lepas dari adab. Agama tidak lepas dari akhlak dan adab yang mulia. Khairukum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian Rasulullah yang paling baik akhlaknya. Adab, akhlak, adab. Kan begitu. Sebagian para ulama membedakan yang mana adab dan mana akhlak. Sebagian membedakannya. Kalau yang namanya akhlak itu yang terkait munculnya dalam diri hati seorang. Misalkan rasa malu, kemudian misalkan rasa berupa misalkan dalam hati rasa takutnya, rasa cinta dan sebagainya itu. Jadi akhlak itu berupa ada dalam hati. Adapun adab itu adalah berupa perbuatan-perbuatan, misalkan adab makan, adab minum, adab dalam berbicara. Nah, ini perbedaan sebenarnya para ulama. Adab, akhlak. Tapi dalam Islam itu terkait ini semuanya, nggak bisa dibedakan. Satu keterkaitan antara akhlak, adab, kan begitu. Kira-kira bisa dipahami nggak ayyuhal ikhwah? Atau saya terlalu cepat menyampaikan? Nah, jadi masalah-masalah terkait dengan masalah adab ini sangat penting untuk kita perhatikan. Bahkan disebutkan oleh para ulama perlu untuk kita perhatikan terkait dengan masalah adab ini. Ulama menyebutkan bahwasanya al-adabu ahabbu minal ilm. Adab itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada ilmu. Hati-hati. Betapa banyak orang yang berilmu, hafal Quran, hafal hadis, tapi adabnya enggak benar. Ada tidak? Nah, ini ada seperti itu. Oleh karena itu penting sekali. Tetapi sebaliknya, seorang antum misalkan walaupun antum Al-Fatihah antum hafal gitu loh. Tapi kelewatan antum kalau hafal Al-Fatihah aja, gimana nanti sholat mas Al-Fatihah aja yang mau dibaca. Minimalnya lah antum 1 juz sudah hafal Quran gitu, minimalnya. Mana ini iwan ini? Ya, berusaha untuk menghafal. Kalau bisa mampu 5 juz alhamdulillah. Kan begitu. Jangan apanya cuman qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq. Nanti kalau ngimamin istri gimana itu? Masa kan jadi malu juga jadinya, masa itu aja yang dibaca. Nah, kembali lagi ayo sekalipun antum tadi misalkan hafalnya soal Fatihah qul a'udzu birabbil nas, tapi antum barengi dia dengan akhlak, dengan budi pekerti, dengan adab yang mulia, maka ini nilainya lebih tinggi daripada orang banyak hafal. Bukannya saya meremehkan orang yang menghafal Quran, bukan demikian, harus dipahami. Maksudnya membandingkan. Tadi. Jadi walaupun orang itu sedikit hafalannya, sedikit hafal hadis, tapi adabnya yang baik, masya Allah, sopan santun dan sebagainya dalam sisi hal berbagai hal, maka itu yang lebih utama, yang lebih mulia, ya, daripada orang tadi banyak ilmu tapi enggak punya adab. Seperti disebut para ulama, man laisa lahul adab kazubab. Barang siapa yang tidak punya adab maka dia seperti lalat. Lalat tuh enggak punya adab tuh. Enggak punya adab, enggak pernah permisi lalat itu. Ada makanannya, hidangannya Pak Presiden, misalkan disinggapi itu dia enggak pernah peduli, enggak mau tahu apa itu presiden, mau gubernur, mau bupati, itu lalat. Man laisa lahul adab kazubab. Siapa yang enggak punya adab seperti lalat. Sebutkan dalam saya para ulama itu. Nah, ini hati-hati, jangan seperti lalat kita. Harus kita punya adab. Harus punya adab. Dan Islam ini datang juga untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki adab manusia. Mana dalilnya? Rasulullah menyebutkan ya dalam satu hadis yang marfu, hadis derajatnya marfu, yang bersumber dari Imam Malik, ya, rahimahullahu taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti, adab, sopan santun, tata krama dan sebagainya. Nah, itulah Islam ayyuhal ikhwah. Sangat sempurna sekali Islam ini. Kalau kita berbicara tentang masalah sempurnanya Islam, jangankan masalah adab kita bercakap-cakap ya. Bahkan masuk ke dalam WC pun diajarkan oleh Islam. Diajarkan Rasul Muhammad SAW. Suatu ketika orang kafir, ya, orang musyrik waktu itu, dia tujuannya untuk menghina Islam. Dia mengatakan kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, hal
adulluka nabi hal allamakum nabiyyukum kulla syai'. Itu katanya. Apakah kamu ini diajarkan nabimu segala sesuatu? Apa kata jawab Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, ajal, tentu Rasul kami mengajarkan kami segala sesuatu hatta qiraah, sampai masuk ke WC saja kami diajarkan katanya. Luar biasa agama Islam ini sangat sempurna. Diajar Rasulullah sampai masuk ke WC. Ayo, mana yang didahulukan kalau masuk ke WC? Jangan-jangan antum masukkan kaki kanan duluan ini. Kotok, salah. Kalau masuk ke WC kaki duluan, dan tempatnya tempat khabais, tempat kotor, masuk kaki kiri yang duluan. Kalau keluar baru pakai kaki kanan. Diajarkan Rasulullah. Ya. Sebelum kita masuk juga diajarkan doa untuk berlindung dari setan laki-laki dan perempuan. Gitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki dan perempuan. Kan tempatnya setan biasa di WC itu. Ya, antum ya jangan sampai senang di WC. Kadang-kadang ada juga yang masalah lama di WC itu sambil nih yang begini biasanya nih. Nah, yang biasanya. Masalah ini yang biasa nih bikin lama di WC ini. Tahu kan? Asapnya itu banyak tuh. Nah, keluar dari WC langsung baunya bau masalah bercampur ya bau kotoran sama bau rokoknya. Tuh. Belak-belakan untuk rokok gitu aja sudah. Rokok itu sesuai dengan namanya. ROKOK. Nah, ini faedah sedikit. Rokok sesuai dengan namanya. ROKOK. R, rasanya nikmat. O, orangnya di ketagihan. K, kantong kering. Kantong kering. O, otak jadi tumpul. BK jadi tumpul, jadi bodoh dia. K yang terakhir, kanker bisa menyerang. Rokok sesuai dengan namanya itu. Belum lagi terus di situ rokok dapat membunuhmu, tapi anehnya itu jelas sekali rokok dapat membunuhmu, tapi kok banyak orang senang merokok sampai masuk ke WC pun tetap merokok. Nauzubillah min dzalik. La haula wala quwata billah. Semoga orang-orang yang perokok itu bisa saya doakan secara pribadi ya, atau kita doakan semua supaya dia bisa melepaskan rokok tersebut. Karena bahaya rokok itu. Ya la darol wala dirar kata Rasulullah. Jangan menjatuhkan diri dan juga menjatuhkan orang lain. Rokok itu seperti bahaya. Dia seperti yang aktif juga bahaya. Kemudian yang pasif, orang yang menghisap asap itu juga berbahaya, penyakit tuh. Nah, jadi kembali lagi bahkan masuk ke WC pun ada adabnya. Nah, begitu ayyuhal ikhwah. Jadi penting sekali adab ini. Dahulu Imam Malik ya. Imam Malik bin Anas dia diberikan nasihat sama ibunya. Diberikan nasihat sama ibunya. Ibunya mengatakan, "Ya Malik, ya, izhab ila Rabi'ah." Pergi kepada Rabi'ah, gurunya Rabi'ah namanya. Izhab ila Rabi'ah, pergi kepada Rabi'ah. Hud adabiha qabla ilmuhi. Hud adabihi qabla ilmihi. Ambil adabnya sebelum ilmunya. Tuh, lihat. Adabnya dulu kita ambil. Lihat dulu. Makanya belum Mubarak menyebutkan inna natakallamul adab tabi'ina hanifan. Sesungguhnya saya dulu mencari adab itu selama isrina aman. Selama berapa? Selama 20 tahun. Coba bayangkan. Mubarak berguru mempelajari adab, diperhatikan adab, ustaznya diperhatikan. 20 tahun dia menekuni tentang adab. Saking pentingnya namanya adab. Karena Islam yang datang untuk adab, menyempurnakan adab manusia, baik adabnya dengan Allah maupun adabnya dengan sama manusia dan juga adabnya dengan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Al-muhim sangat penting. Nah, termasuk ayyuhal ikhwah di antaranya adab kita di dalam berbicara. Wah, ini waktunya sudah segini nih masih belum kita bahas dan adab-adabnya ini. Nah, adab kita dalam berbicara ini sangat penting sekali. Ingat, keselamatan antum, keselamatan saya, kita semua tergantung dari lisan kita. Tergantung dari ucapan kita. Tergantung dari perkataan kita. Ada pencatat malaikat kiri kanan, raqib dan atid mencatat kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satupun ucapan yang keluar dari lisan kita, ada malaikat pencatatnya. Raqib pencatat kebaikan, atid pencatat keburukan, dicatat oleh para malaikat. Hati-hati ayyuhal ikhwah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu perlu kita perhatikan
ucapan-ucapan kita ini. Umar bin Khattab dahulu pernah menyebutkan perkataan beliau sangat bagus sekali ya. Beliau mengatakan man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa yang banyak bicaranya maka banyak salahnya. Lanjut, beliau melanjutkan wa man kasura khata'uhu kasura zunubuhu. Barang siapa yang banyak salahnya maka banyak dosanya. Wa man kasura zunubuhu fannaru aula anhu. Barang siapa yang banyak dosanya maka berhak dia untuk masuk neraka. Tuh, ayat ikhwah. Man kasura kalamuhu kasura khata'. Barang siapa yang banyak bicaranya maka dia banyak kesalahannya. Loh, nanti antum bilang, loh Ustaz kok banyak bicaranya lah? Kan bicara dalam kebaikan. Tadi disebutkan. Man ahsana qaulan mimman da'a ilallah. Siapa yang paling baik ucapan daripada orang menyeru dan Allah? Mengajak orang untuk menjaga agamanya, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, mengajak orang untuk menjaga lisannya, memperbaiki bicaranya, bicara dengan adab dan akhlak yang baik. Tapi bicara masa misalkan ustaz diam saja, gimana bisa bisa mengajarkan ilmu kalau begitu? Jadi itu maksudnya Umar bin Khattab tadi banyak bicara yang tidak ada faedahnya, kan begitu ya. Nah, kemudian ayyuhallazina wa yakum jami'an adab kita dalam berbicara, ada beberapa poin yang perlu untuk kita perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, ya di sini bisa saya ambil dari kitabnya Adabul Muslim fil Yaumil wal Lailah, adab harian seorang muslim. Nah, ayyakunal kalamu bi khairin, hendaknya itu ucapannya itu dalam kebaikan, bukan dalam kejelekan. Ini perlu kita pahami. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan perkataan kita itu apakah buruk apa tidak. Jadi hendaknya kita berbicara di dalam hal yang baik. Ini pertama adab kita. Sebelum kita berbicara, kita lihat dulu kebaikan tidak yang kita bicarakan, kan begitu. Perhatian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum, kata Allah. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari ucapan perkataan mereka. Illa man amara bi sadaqatin, kecuali orang yang mengajak, memerintahkan untuk bersedekah. Aw ma'rufin, atau melakukan kebaikan-kebaikan, au islahin bainan nas, atau memperbaiki antara dua manusia yang bersengketa. Tuh, ya. Tidak ada kebaikan dari ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, illa kecuali orang-orang yang mengajak untuk bersedekah. Antum kan tahu keutamaan sedekah itu? Masya Allah, luar biasa sedekah itu. Keutamaan sangat besar. Bi kulli sumbulatin sab'ina sanabil. Bikulli hubbatin, satu hubah, satu biji umpamanya, pemisalannya. Allah menyebutkan satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Bikulli sumbulatin mi'ati hubbah. Setiap satu tangkai itu tumbuh 100 biji. Seperti itu perumpamaannya, ayyuhal ikhwah. Orang yang bersedekah enggak pernah berkurang. Harta itu enggak pernah kurang kalau disedekahkan. Makanya di sini mengajak manusia untuk selalu bersedekah. Sebab Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, ayyuhal ikhwah. Kadang-kadang kita ini ya mungkin karena iman kita mungkin ya kurang kuat atau setengah-setengah iman kita tentang masalah ini, tentang firman Allah Azza wa Jalla. Sehingga kadang-kadang kita enggak berani untuk bersedekah. Mana kasat sadaqatun min malin, kata Rasulullah, tidak pernah berkurang sedekah itu, harta itu jika diinfakkan, disedekahkan. Nah, ajak manusia untuk bersedekah. Aw ma'rufin, atau mengajak manusia untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Para dai. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik manusia yang diturunkan. Ya, sebaik-baik umat yang diturunkan kepada manusia, kalian mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang ma'ruf. Mengajak manusia berbuat kebaikan. Au islahin bainan nas, untuk
memperbaiki antara hubungan sesama manusia atau dua orang yang bersengketa, ya, diperbaiki hubungannya. Agak jauh. Ini yang pertama. Jadi hendaknya kita berkata-kata yang baik. Kemudian yang kedua, ayyuhal ikhwazan Allah wa yakum jami'an, ayyakunal kalamu bisautin masmu'. Hendaknya ucapan itu, pembicaraan itu, ya, dengan suara yang dapat didengar. Jangan bisik-bisik, nanti orang jadi tersinggung, kan begitu. Ya, nanti kalian antum bertiga, nanti antum berdua terus bicara bisik-bisik, yang satunya jadi tersinggung, nggak boleh begitu. Nah, jadi berbicara dengan sautin masmu' yang jelas bisa terdengar. Laisa bil murtafa, bukan keras tapi bukan teriak-teriak, misalkan. Ya, wala bimunkhafadin, tidak pula terlalu lemah sekali. Wa bi ibaratin wadihatin yafhamuha, dengan ibarah ungkapan-ungkapan yang jelas dan mudah untuk dipahami. Ya. Ya'iduhu anin tasni', ya, kemudian juga jauh dari kesan-kesan dibuat-buat, logat-logatnya yang dibuat-buat dan kesan-kesan yang seperti itu. Jadi pembicaraan itu jelas. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, alla tatakallamu fima la ya'ni, tidak mengucapkan atau berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Ini hati-hati ya ikhwah. Betapa banyak di antara manusia atau orang-orang yang kadang-kadang meremehkan, menyepelekan. Banyak mereka terkadang manusia yang kadang-kadang berbicara tapi tidak berbicara pembicaraan yang sia-sia sekali. Hati-hati. Ya, Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk bukti baiknya agama, baiknya keislaman seorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau sekiranya enggak bermanfaat, ucapan itu tinggalkan, jangan diucapkan. Nah, terkadang kita ini berbeda, padahal sudah tahu itu enggak bermanfaat, semakin kita semangat untuk berbicara di situ. Kalau sudah tahu enggak ada faedahnya, enggak bermanfaat, tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda kebaikan keislaman seorang hendaknya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Di antaranya enggak bermanfaat itu nyanyian tuh. Lagu-lagu, nyanyian, apa namanya, ya dangdutan, ya reggae, ya apa namanya, lagu-lagu kenangan. Antum yang dulu suka-suka lagu kenangan itu, ya, yang dulu, tapi sekarang alhamdulillah tidak ya. Nah, bising sekarang, itu bising sekali. Di mana-mana lagu sekarang, musik di mana-mana. Pesta kalau nggak ada musiknya kurang rame katanya. Pas walimatul aras misalkan, pesta pernikahan itu apa segala itu, kalau nggak ada musik, nggak ada nyanyian, kurang rame katanya. Ini khotok ini ayyuhal ikhwah. Nyanyian termasuk itu perkataan yang sia-sia. Antum bisa buka dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Luqman Allah menyebutkan, ya, Allah menyebutkan wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah. Lihat itu. Dan ada di antara manusia, kata Allah, yang mereka itu membeli ucapan-ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Apa maksudnya? Dalam tafsir Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya yang dimaksud itu adalah nyanyian alias musik disertai nyanyian-nyanyian dan musik-musik yang ada itu. Ya, mereka itu menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala, nyanyian-nyanyian musik itu serulingnya setan itu. Nah, oleh karena itu tanya hati-hati. Jadi banyak-banyak mendengarkan baca Quran, apa namanya, dengarkan lantunan Al-Quran, jangan banyak dengar lantunan-lantunan musik nyanyian. Jangan banyak-banyak nyanyi, jangan banyak-banyak, jangan bernyanyi, tapi baca Al-Quran atau perkataan-perkataan yang baik misalkan. Hakazawa. Nah, sekarang ini Masya Allah luar biasa fitnah di zaman sekarang, musik dan sebagainya. Nah, baik. Jadi tadi pertanyaannya, apakah kita wajib atau harus meninggalkan kalau ada orang yang bicara tidak berfaedah misalkan bicaranya seperti itu. Nah, jadi ayyuhal ikhwah ayyuhal azza Allah yakum jami'an, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk kebaikan agama keislaman seorang meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah bagi dirinya. Kan begitu. Jelas sekali Rasulullah menyebutkan. Cuman kan babnya kita ini perlu namanya bab nasihat. Adinun nasihah. Jadi kalau mampu untuk memberikan nasihat, kita nasihati dulu dia. Karena yang namanya, apalagi seorang muslim kan ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang
beriman, orang muslim itu saudara dia, bagaikan satu bapak, satu tubuh dia. Jadi kita pingin supaya saudara-saudara kita ini, supaya dia mendapatkan kebaikan seperti apa yang kita dapatkan kebaikan. Kalau kita mampu menjaga lisan kita dengan baik, kita pingin supaya saudara kita juga demikian. Nah, jadi usahakan berikan dia nasihat kalau sekiranya ucapan-ucapan lisan dan sebagainya itu ucapan-ucapan yang sifatnya kotor ataupun jelek atau enggak bermanfaat. Kalau kita mampu, ini intinya mampu ya, mampu. Apalagi misalkan kemungkaran, jelas ada kemungkaran dari perkataan seorang, maka kita cegah dia kalau kita mampu, kan begitu. Man rawanin kemungkaran fa juga biyan pelanya tadi lisannya pelanya tadi apa biqol qalbi wa zalika adabu iman Rasulullah. Apabila kalian melihat satu kemungkaran itu bisa dengan ucapan. Kalian lihat, kita melihat satu kemungkaran ucapan, maka cegah dia dengan kekuatan kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu dengan lisan, dengan ucapan kita cegah dia, nasihati dia. Kalau kita nggak mampu toh kita baru menghindar, tinggalkan kayak tadi antum pertanyaan tadi. Kalau memang nggak mampu untuk memberikan kebaikan, tinggalkan, jangan diam di situ, malah nanti bahaya antum yang terbawa nanti dengan ucapan-ucapan, ikut antum nimbrung nanti, ikut antum nanti di situ yang tidak berfaedah nanti. Bahkan bisa juga ucapan-ucapan yang tidak berfaedah itu bisa membuat hati ini kan hati menjadi lemah, maka tinggalkan. Dan itu yang terbaik. Nah, tinggalkan dia. Baik. Allahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan sangat bagus sekali. Ini perlu untuk kita perhatikan, ayyuhal ikhwah. Yang perlu untuk kita pahami, kalau sifatnya mengambil kebenaran, siapapun mereka, bahkan dari setan sekalipun, kita akui kebenaran memang dari itu. Tetapi dari sisi menimba ilmu, menuntut ilmu, la. Ini bedanya. Kita harus bedakan mengambil kebenaran dengan menuntut ilmu. Belajar darinya. Ini bedakan. Hatta, antum masih ingat kisah Abu Hurairah yang datang setan di Baitul Mal. Maukah kamu supaya saya enggak sampai 3 kali kan? Nanti saya adukan kamu kepada Rasulullah nih. Sampai 3 kali. Abu Hurairah kan menjaga Baitul Mal, datang setan, itu berwujud manusia kan begitu. Setan ini ya, untuk mencuri Baitul Mal tersebut sampai 3 kali. Kemudian yang ketiga kalinya datang Abu Hurairah, dicekik dia. Kemudian diadakan sama muka engkau, kalau engkau mengamalkan ini, engkau tidak akan lagi bisa diganggu oleh setan seperti saya katanya. Kan diajarkan di ayat kursi. Benar tidak? Ayat kursi bisa untuk mencegah setan. Benar enggak? Jelas kebenarannya. Nah, sekalipun dari setan, maka kita akui itu benar, kita ambil. Tapi enggak boleh menuntut ilmu dari setan. Enggak boleh. Mana setan itu ya tadi yang mengajarkan saya, mana ya saya menuntut ilmu dari dia. La, khotok, salah. Nah, itu perlu untuk kita pahami. Jadi menuntut ilmu termasuk juga sangat penting, ya, seperti disebutkan oleh para ulama. Nah, jadi al ilmu minad din. Ilmu itu adalah bagian dari agamamu. Fal yanzul liman yukhad. Ya, maka hendaknya kalian hati-hati dari mana atau kalian melihat dari mana kalian mendapatkan ilmu itu. Dari mana kalian belajar ilmu itu. Nah, ini penting sekali. Betapa banyak orang yang menyimpang gara-gara dia mengambil ilmu dari orang yang salah. Antum misalkan mengambil ilmu dari orang yang syirik. Orang yang syirik adalah orang yang paling buruk adabnya terhadap Allah. Ingat, ayyuhal ikhwah. Orang yang berbuat kesyirikan, dai-dai yang mengajak kesyirikan, itu yang paling buruk adabnya. Yang paling buruk adabnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dai-nya misalkan dia enggak berbuat syirik, dia enggak berbuat bidah, namun dia bermaksiat, satu ketika dia berdosa misalkan begitu. Itu masih mending. Tapi kalau dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan, ini orang dai yang paling buruk adabnya kepada Allah. Jangan sekali-kali menuntut ilmu dari itu. Bisa dipahami ya ikhwah? Nah, jadi ini perlu dibedakan dalam hal kita mengambil satu yang benar daripada kita menuntut ilmu, belajar kepada orang-orang yang sifatnya tadi misalkan akhlaknya buruk dan sebagainya. Tentunya akhlaknya yang paling buruk itu orang yang berbuat kesyirikan tadi. Jangan menimba ilmu dari itu. Kemudian orang-orang yang dai-dai yang mengajak kepada kebidahan yang ada misalkan. Itu juga orang yang buruk akhlaknya kepada Nabi itu. Buruk akhlaknya kepada Nabi. Bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, rahimahullahu taala. Imam Malik, bukan Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik sahabat, Imam Malik bin Anas. Imam Malik di antara imam yang 4 itu. Man ibtada
fil islami bid'atan wa yaraha anna hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah qala risalah. Barang siapa yang membuat kebidahan dalam agama, kemudian dia menganggap itu baik, dia menganggap kebidahan itu baik, maka dia menganggap Rasulullah tidak menyampaikan amanah. Lihat, orang bidah itu yang paling buruk akhlaknya terhadap Rasulullah SAW. Nah, begitu dia. Orang yang syirik yang paling buruk akhlaknya kepada Allah. Orang yang bidah paling buruk adabnya kepada Nabi SAW. Maka jangan menuntut ilmu kepadanya. Bisa dipahami? Ayo lihat. Bisa insya Allah. Insya Allah. Nah, itulah jawabannya. Jadi harus kita memilah dan memilih. Kita lihat adabnya yang baik, akhlaknya yang baik. Tidak suka mencela orang, misalkan, ya kan? Tidak suka menuduh orang kafir dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti itu baik adabnya, baik akhlaknya, jaga lisannya. Disitulah kita menuntut ilmu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Masalah menjauhi perdebatan. Ini juga sangat penting sekali. Menjauhi yang sifatnya miro, yang sifatnya berdebatan. Bahkan Rasulullah SAW ya menyebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih, ana za'imun baitin fi rabdil jannah man tarakal mira walau kana muhiqqan. Aku menjamin, kata Rasulullah, sebuah istana, rumah nanti di surga, di tengah-tengah surga, bagi orang yang meninggalkan berdebat sekalipun dia di pihak yang benar. Nah, ini penting sekali ayuhal ikhwah. Apalagi sekarang, zaman sekarang ini, debat-debat itu debat kusil, debat menang-menangan, bukan debat mencari kebenaran. Yang penting dia menang. Kondisi debat zaman sekarang. Nah, banyak yang seperti itu. Yang penting dia menang. Jadi sekalipun sudah jelas kekeliruannya, tapi dia ingin mengalah, ingin menang, ingin mengalahkan. Kalau zaman dahulu para ulama-ulama itu debat itu luar biasa. Benar-benar perdebatan yang memang debat sangat-sangat ilmiah sekali. Perdebatannya seperti itu. Sehingga mereka itu berdebat benar-benar untuk mencari kebenaran, bukan untuk kebenaran. Ya, lihat bagaimana para imam Syafi'i misalkan juga berdebat dia. Tapi untuk mencari mana yang kira-kira tentang kebenaran yang ada seperti itu. Jadi ayuhal ikhwah, masalah perdebatan juga masalah besar disebut oleh Rasulullah SAW. Tinggalkan perdebatan itu sekalipun Anda itu di pihak yang benar. Apalagi misalkan kalau kita debat-debat kayak debat ya sekelas-kelasnya kita, mungkin debat-debat begitu saja tanpa punya dasar pondasi yang kuat. Tidak punya filter yang kuat, yang bagus di dalam masalah ilmu, lalu kita berdebat, wah bukannya mendapatkan kebaikan, malah semakin kacau nanti ayuhal ikhwah. Nah, jadi hendaknya kita tinggalkan debat-debat, kecuali memang kalau orang-orang yang sifatnya memang orang-orang yang berilmu, mumpuni keilmuannya dalam masalah-masalah ilmu. Misalkan orang-orang sudah hafal tentang sudah paham tentang masalah bahasa Arab, tafsir Al-Quran, qaid fikihnya, usul fikihnya, ya bahasa dan sebagainya. Bahasa itu kan banyak sekali cabang-cabangnya. Ada ilmu nahwu, ada ilmu shorab, ada ilmu mantik, ada balaghah, ya. Ilmu tentang masalah bahasa itu banyak sekali, belum lagi tahrif, safah dan lain sebagainya. Nah, mereka yang berilmu memang mumpuni keilmuannya, ya, kemudian dia mencoba untuk melakukan suatu masalah, untuk berdebat, untuk menampakkan suatu kebenaran Al-Quran dan hadis, maka itu tidak menjadi masalah. Adapun debat-debat kayak mungkin kita, debat kursi dan sebagainya, maka kita tinggalkan. Sekalipun kita di pihak benar. Kadang-kadang debat terjadi, belum di kantor-kantor tuh. Antum-antum yang kerja di kantor terus sedikit-sedikit debat itu seperti itu. Padahal bukan bidangnya. Termasuk itu maka tinggalkan dia. Bahkan ayuhal ikhwah, untuk menghadapi orang-orang yang jahil, yang bodoh, mengajak kita berdebat itu diam. Diam caranya. Ya. Idza nataqa safiha. Nah, apabila orang-orang yang bodoh itu berbicara, maka hendaknya dia diam. Faskut, maka hendaknya dia diam. Fa khairul ijab, idza nataqa safiha fala tujibha, kata para ulama. Jika orang-orang bodoh berbicara, yang bukan levelnya bicara agama, lalu dia berbicara, mengajak antum untuk berdebat, untuk berbicara, ya, orang-orang bodoh tersebut, maka fala tujibha, jangan kau layani dia, jangan kau jawab dia. Fa khairul ijabu as-sukut, sebaik-baik cara kita melayani dia diam. Iya,
Sebaik-baik jawaban dari orang-orang yang bodoh tadi, yang bukan ilmunya lalu dia berbicara tentang itu, melawan mengajak kita untuk berbicara tentang itu, sebaik-baik cara menghadapinya diam. Tuh, jangan antum ikut nomor orang yang kondisinya memang bodoh, dikasih tahu juga nggak bisa masuk ke dalam otaknya, misalnya seperti itu, malah dibantah-bantah terus kita menyampaikan sebenarnya. Nah seperti itu maka diam, lebih baik diam. Allah menjamin surga nanti di akhirat. Sebagai dan sabda Rasul Muhammad SAW. Baik, mungkin kita cukup sampai di sini ya. Kita cukup sampai di sini insyaallah taala. Ya, semoga apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi, ya, dan juga bagi antum sekalian. Mohon maaf atas segala kurangan, tuh banyak kurangannya. Banyak kurangan daripada lebihnya. Ya, kurangan itu kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan kami kembalikan kepada antum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.